Hello students, good morning. How are you today? I hope you are always in good situation. Are you ready to study with me? Good, let's get started. Today, we are going to learn about one of short functional text that is notice. Hari ini kita akan belajar tentang notice. Have you ever seen these pictures? Pernahkah kamu melihat gambar-gambar seperti ini? Do not litter. No food or drink. No face masks, no entry. High voltage inside. Keep area clean. Wet floor. Ya, biasanya kita menemukan gambar-gambar seperti ini di tempat-tempat umum or public places. Contohnya seperti di sekolah, di bank, di pasar, di rumah sakit, di jalan, dan lain sebagainya. Gambar-gambar ini adalah contoh-contoh dari notice. Jadi, apa sih itu notice? Let's see. Notice is written statement that gives information, instruction, or even warning to people. It is used as guidance to someone doing or not doing something. Jadi, notice adalah pernyataan tertulis yang berupa informasi, instruksi, atau peringatan yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. That is notice. Now, let's see the characteristics of notice. Sekarang kita coba melihat ciri-ciri dari notice. First is short text. Ya, biasanya notice atau pemberitahuan berupa teks pendek yang menggunakan kata-kata sederhana. The second one is easy to understand. Mudah dipahami. Jadi, kata-kata yang digunakan dalam notis tersebut harus mudah dipahami oleh siapa saja atau oleh publik dan tidak menimbulkan makna ambigu. The third is written in capital font. Biasanya, kata-kata yang terdapat di dalam notis dituliskan dengan huruf kapital dan ukurannya besar. The last one is mostly use image or pictures. Ya, notis biasanya menggunakan gambar sehingga maksud atau tujuan dari notis tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada publik melalui gambar. That's all about the characteristics of notice. Now, let's continue to the generic structures of notice. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang struktur dari notice atau bagian-bagian dari notice. Pay attention to the example. Perhatikan contoh berikut ini. Notice. Please keep our break room tidy. Thanks. Dari notice tersebut, kita dapat melihat ada 3 bagian dari notice. Yang pertama, yaitu pada bagian awal ada tulisan notice. Bagian tersebut adalah attention gather. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang. Pada bagian ini biasanya dituliskan dengan kata seperti notice, caution, or warning. Bagian attention gather bersifat opsional, artinya bisa ada, bisa juga tidak. Bagian yang kedua adalah information. Bagian ini adalah bagian terpenting dari notice, di mana bagian ini berisi tentang pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang. Kalau kita melihat contoh tadi, maka bagian informasinya yaitu please keep our break room tidy. Jadi, informasi dari notis tersebut yaitu kita diminta untuk tetap menjaga kebersihan ruangan tersebut. Bagian yang ketiga yaitu closure. Bagian ini merupakan bagian penutup. Contohnya, thanks, seperti yang tertulis pada contoh. Bagian ini bersifat opsional dan dituliskan di bagian akhir dari teks notis. Dari ketiga bagian notis tersebut,
Bagian terpenting adalah bagian information, sedangkan bagian attention gather dan closure bersifat opsional, yaitu bisa ada, bisa tidak. Now, let's see the purpose of notice atau tujuan dari notice. First is to give instruction. Yang pertama yaitu memberi instruksi kepada orang. The second one is to give information, yaitu memberikan informasi. The third one is to advise, untuk memberi nasihat atau saran. The fourth is to warn, untuk memperingatkan orang supaya lebih berhati-hati. And the last one is to prohibit, dan yang terakhir adalah melarang atau melarang orang untuk melakukan sesuatu. Next, let's see the kinds of notice based on its function or purpose. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis notice berdasarkan fungsi atau tujuannya. First is command. Command adalah perintah, yaitu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, command berisi instruksi atau perintah bagi yang membacanya untuk melakukan apa yang tertulis di dalam notice tersebut. For example, notice, park here only. Dari notice tersebut, kita diinstruksikan untuk memarkir kendaraan di tempat itu saja. The second one is caution, yaitu peringatan. Biasanya digunakan untuk memperingatkan atau mengingatkan orang untuk lebih berhati-hati. For example, wet floor. Melalui notis tersebut, kita diperingatkan untuk lebih berhati-hati karena lantai basah dan licin. The third one is information, yaitu notis yang berisi informasi. For example, public parking. Dari contoh tersebut, kita diberikan informasi tentang area parkir umum. The fourth is prohibition, yaitu larangan. Melalui notis ini, kita dilarang untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang tertulis pada notis tersebut. For example, do not litter. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi, kita dilarang untuk membuang sampah. The last one is warning, yaitu peringatan. Jenis notis ini hampir sama dengan caution. Hanya saja tingkat resiko yang ditimbulkan jika kita melanggarnya lebih tinggi dibanding caution. For example, warning, high voltage inside. Peringatan, tegangan tinggi. Jadi, kita diperingatkan bahwa di area tersebut terdapat ketegangan tinggi, sehingga melalui notis tersebut kita diharapkan untuk menjauh atau menghindar dari area tersebut. Well, that's all for today. Demikian saja untuk hari ini. Tetap semangat untuk belajar. See you next and thanks for watching.